Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi 4, yaitu politik denah pasca Perang Dunia I tentang existence minimum. Bersama saya Nurul Arliana dan rekan saya Anissa Aulia. Existence minimum. Sejarah kemunculan existence minimum. Existence minimum adalah konsep dalam sejarah arsitektur dan perencanaan kota Jerman yang berkembang pada periode antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Ini muncul sebagai respon terhadap berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan urbanisasi yang terjadi pada saat itu. Berikut adalah sejarah existence minimum. Dalam konteks sejarah Perang Dunia I, Perang Dunia I mengakibatkan kerusakan besar di Jerman, termasuk di kota-kota besar seperti Berlin. Banyak bangunan dan perumahan hancur. Urbanisasi. Setelah perang terjadi urbanisasi pesat dengan migrasi penduduk dari pedesaan ke kota-kota besar dalam mencari pekerjaan dan peluang ekonomi. Krisis perumahan. Urbanisasi yang cepat menciptakan krisis perumahan di kota-kota besar. Kekurangan perumahan yang terjangkau dan aman menjadi masalah serius. Yang kedua itu ada kemunculan existence minimum. Existence minimum muncul sebagai respon terhadap krisis perumahan dan bertujuan untuk menetapkan standar minimum yang diperlukan untuk kehidupan yang layak di perkotaan. Konsep ini menganggap perumahan sebagai hak dasar dan menciptakan dorongan untuk merancang perumahan yang efisien dan fungsional serta terjangkau. Sejarah munculnya konsep existence minimum di Jerman. Konsep existence minimum menjadi bagian penting dalam sejarah arsitektur Jerman pada periode tersebut karena berusaha mengatasi permasalahan perumahan dan memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. Itu mencerminkan dorongan untuk menghadirkan perumahan yang memadai bagi semua orang, terutama di tengah perubahan sosial yang besar setelah Perang Dunia I. Munculnya konsep existence minimum dalam sejarah arsitektur Jerman dapat ditarik kembali ke sejumlah faktor sejarah dan sosial yang mempengaruhinya, terutama pada abad 20 awal. Berikut beberapa alasan utama mengapa existence minimum muncul dalam sejarah arsitektur Jerman. Yang pertama itu ada krisis perumahan pasca Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia I, Jerman mengalami kerusakan yang parah, termasuk kerusakan besar terhadap perumahan dan infrastruktur di banyak kota. Krisis perumahan muncul ketika banyak orang kehilangan tempat tinggal mereka akibat perang. Yang kedua, urbanisasi dan migrasi. Pasca Perang Dunia I, terjadi migrasi besar-besaran dari penduduk pedesaan ke kota-kota besar dalam mencari pekerjaan dan peluang ekonomi. Ini menciptakan tekanan besar pada perumahan perkotaan. Yang ketiga, ada kebutuhan akan standar hidup yang layak. Munculnya industri dan urbanisasi membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup. Masyarakat semakin memahami pentingnya standar hidup yang layak, termasuk perumahan yang memadai, sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang keempat itu ada pengaruh gerakan reformasi sosial. Gerakan reformasi sosial di Jerman dan di seluruh Eropa juga memainkan peran penting dalam mendorong gagasan existence minimum. Pemikir dan aktivis sosial mengadvokasi hak-hak dasar setiap individu untuk memiliki perumahan yang aman dan terjangkau. Yang kelima itu ada perkembangan arsitektur modern. Awal abad 20 adalah periode ketika arsitektur modern mulai berkembang pesat di Jerman. Arsitek mulai mencari cara baru untuk merancang perumahan yang efisien dan fungsional sesuai dengan prinsip-prinsip modernisme. Yang berikutnya ada contoh-contoh existence minimum dalam arsitektur di Jerman yang akan dibahas oleh Anissa Aulia. Kepada Anissa Aulia kami persilakan. Jelaskan contoh-contoh existence minimum
dalam arsitektur di Jerman. Yang pertama ada Weinhaus Seldom di Stuttgart yang melibatkan arsitek terkenal seperti Le Corbusier. Seldom dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang, efisiensi, dan fungsionalitas desainnya seringkali mengedepankan pencahayaan alami, ventilasi, dan fasilitas dasar. Yang kedua ada Seldom di Berlin. Seldom Berlin ini adalah kompleks perumahan di Berlin yang dibangun pada tahun 1930-an dengan pendekatan eksis minimum. Kompleks ini mencakup bangunan-bangunan apartemen yang efisien difungsionalkan dengan pendekatan pada cahaya alami dan ruang terbuka. Yang ketiga ada Hansaviertel Berlin. Setelah Perang Dunia II, Hansaviertel di Berlin dibangun kembali dengan pendekatan eksistensi minimum. Dalam desainnya, bangunan-bangunan apartemen di sini memiliki tampilan yang minimalis, fasilitas dasar, dan pendekatan pada fungsi kenyamanan penghuninya. Yang keempat ada grup Seldom Siemensstadt. Berlin dibangun antara tahun 1929 dan 1931. Kompleks ini adalah contoh lain dari proyek perumahan eksistensi minimum di Berlin. Ini menciptakan perumahan yang terjangkau dengan fasilitas dasar yang memadai untuk penghuninya. Yang kelima ada Das Neue Frankfurt. Frankfurt ini merupakan proyek perumahan dan perencanaan kota di Frankfurt. Pada tahun 1920-an melibatkan beberapa arsitek terkenal seperti Esman. Proyek ini perumahan yang efisien, fungsionalitas, dan terjangkau untuk warga Frankfurt dan menjadi contoh penting dari pendekatan eksistensi minimum. Contoh-contoh yang setelah saya jelaskan ini mencerminkan bagaimana konsep eksistensi minimum mempengaruhi desain perumahan dan perkotaan di Jerman pada periode awal abad ke-20. Mereka menekankan penggunaan efisiensi ruang, pencahayaan alami, dan perhatian pada kebutuhan dasar penghuni sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan perumahan yang memadai bagi semua lapisan masyarakat. Sekian presentasi kami mengenai eksistensi minimum. Mengenai exhibition kami lewatkan sesuai anjuran dari dosen mata kuliah kita pada hari ini. Bila ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.